Ini menentukan pentingnya beragama itu. Yang diselamatkan pertama adalah akidah. Jadi yang penting itu pokoknya akidah. Karena seluruh amalan manusia itu tidak akan sampai kalau bercampur dengan syirik. Hari ini saya akan bicara tentang matinya hati. Sebetulnya ada 6 poin Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi saya akan mengambil 1 poin dulu. Yang jumudul aini min qaswatil qulub. Wa qaswatil qulub min kasratid dzunub. Wa kasratid dzunub min nisyanil maut. Wa nisyanil maut min tulul amali. Wa tulul amali min hubbud dunya. Wa hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Itu keterangan dari Al-Ghazali berkaitan dengan matinya hati. Jadi mata terbalik, jumudul aini min qaswatil qulub. Saya akan cari poin ini, mata terbalik dan hati yang keras. Dan hati yang keras karena banyaknya dosa. Jadi hati itu bisa keras, kalau sudah keras matanya terbalik. Mata terbalik bukan hitam jadi putih, putih jadi hitam, bukan. Melihat yang baik jadi yang jelek, melihat yang jelek jadi yang baik. Nanti saya terangkan ayat-ayatnya. Ada orang, Pak, itu bangga dengan kemaksiatan dan dia minder dengan ketaatan. Jadi kalau ketahui mau ngaji, wah deso, malu. Maca salamnya ditutupi, ndak konangan nek wong Islam. Jadi assalamualaikum dulu, udune bro, gimana? Ya, gimana coy gitu. Sampai maca bismillah aja ditutupi sapu tangan supaya orang jangan mengucapkan salam aja malu. Nah, kenapa orang sampai? Maka nanti ada orang yang terbalik. Kalau anaknya jadi juara umum lomba betis indah, lomba gadis pantai, paling seksi, bangganya luar biasa. Tapi kalau tahu anaknya lomba tahfidz Quran atau lomba mungkin adzan atau lomba qiraati atau apa, dia malah malu. Wah, diso banget we, juara kok yang ngono. Tapi yang dibanggakan nanti adalah justru yang kemaksiatan. Ada, Pak, nanti ada orang tuh nggak ketangkep polisi karena dia melanggar, itu diceritakan ke semua orang. Wah, saya itu, wah, polisi ini, wah, aku belok kanan, terus wah, polisi ini nengok, aku langsung bablas. Padahal lampu merah aku nekat, orang gue helm, wah, polisi gampang dihapusi. Apa mulai ngomong Dimas, wah, gitu kan. Ini polisi Dimas, ini sekarang ada yang suka ngasih snack ini, masya Allah, Dimas. Nah, ada orang yang ada loh, dulu mahasiswa, saya itu mahasiswa, itu ada yang bangga sering naik bis kota nggak bayar. Jadi naik konduktor maju, aku mundur. Naik konduktor mundur, aku maju. Jadi maksiat itu. Ada juga dulu teman saya kuliah itu senangannya naik numpak bis kota itu nggawa atusan ewu. Jadi kan mesti nggak ada susuknya. Nah, tapi waktu mahasiswa ya. Jadi alasan untuk nggak ada kembalian akhirnya gratis. Ya jadi sering gitu. Jadi uang numpak bis kota. Waktu itu masih mau sewu rupiah terus ini 1.000 mesti ra ning susuk itu ya wis 12 ini ya mau gandul mahasiswa biasa. Itu masih agak lumayan lah itu walaupun dia enggak benar juga sudah niatnya jelek. Oke, jadi sekali lagi ada yang matanya terbalik karena apa? Karena hati yang keras. Hati itu menjadi keras kalau banyaknya dosa. Jadi dosa itu kalau terus dilakukan barona. Jadi karena nanti kita bahas di situ. Dan dosa itu karena lupa mati. Maka saya sudah kumpulkan dari banyak hadis tentang pentingnya dzikrul maut. Nanti ada 20 pentingnya ingat mati. Dengan ingat mati orang tahu makna kehidupan. Dengan ingat mati memperbaiki ibadah. Orang itu kalau ibadahnya nggak bagus karena dia nggak pernah ingat mati. Lihat, dengan ingat mati dia akan menghargai waktu. Ternyata waktu itu sangat berharga. Dengan ingat mati ternyata kita itu bukan apa-apa. Nek wis mati, nama kita aja sudah lepas, Pak. Mohon maaf.
Nanti kalau kamil yang depan ini, kalau udah mati, kita mau nyolatkan aja, nggak akan nyari mana kamil yang harus nyolatkan, enggak. Mana jenazahnya? Apalagi udah di liang lahat. Sirai kurang miring, sirai kamil kurang enggak. Sudah hilang, masih lumayan ayam. Ayam itu pernah protes kepada induknya. Aku kok rakai jeneng toh Bu, gitu. Anak ayam itu. Tenang. Mbok menungso ana yang jenenge Melwin, ana yang jenenge Dimas, ana yang jenenge ini mbok dikan Lili, ana yang jenenge Wana. Mbok dikasih tenang kata ibunya ayam. Kuwi nek wis dijeneng kabeh begitu mati nama itu hilang semua. Masih kamu lumayan ayam. Kowe nek mati malah jenengmu macam-macam. Ayam goreng, ayam bakar, ayam jadi sate, jadi gulai. Enak jadi ayam jenenge malah jadi nanti kalau mati malah dikenang namanya, ya itu. Walaupun jadi ayam yang tersangka, Pak. Ayam bakar wong Solo. Ayam membakar wong Solo. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak semuanya, orang kalau sudah lupa mati nanti dzikrul maut nanti kayaknya ini harus 20 kali pertemuan. Karena ini saya salikan dari catatan saya itu catatan ngaji itu sak tumpuk, sak gepok kaitan dengan ini tulisannya angel diwaca itu karena wis hilang semuanya. Nah, nanti beberapa ayat. Dan orang bisa lupa mati karena panjang angan-angan, Pak. Makanya Nabi menggaris satu garis gitu, nanti angan-angan orang itu akan mendalui dari kematiannya. Jadi dalam hadis Riyadhus Shalihin di Bukhari Muslim, Nabi itu garis lurus, apa ini Rasulullah? Inilah kehidupan. Setiap orang itu cita-citanya masih tahun 2022, padahal dia matinya 2021. Matinya 22, sebetulnya harapannya dia masih 23. Terus, jadi kematian itu akan memutus angan-angan ini. Maka jangan panjang angan. Nanti dalam Islam ada roja, ada tamani. Roja itu boleh satu harapan yang memungkinkan. Tapi kalau tamaniyah itu berangan-angan. Nggak boleh orang itu berangan-angan. Makanya kalau bikin cita-cita setinggi langit boleh, tapi yang memungkinkan. Misalnya Kamil kok pengen jadi mantune Biden atau Donald Trump, itu rasa mikir gue. Mungkin orang iso kawin selama hidupmu. Nah, ya itu. Jadi yang realistis saja lah, yang realistis itu. Nah, jadi cita-cita itu harus sesuai dengan ya bayang-bayang harus tinggi badan. Kenapa orang panjang angan? Karena hubbud dunya. Cinta kepada dunia itu hampir semua. Sebutkan satu kesalahan di dunia ini, orang kalau sudah salah karena apa? Hanya satu, karena dia cinta dunia. Korupsi karena dia cinta harta. Pemerkosaan cinta wanita. Mencuri pulsa itu karena cinta kuota. Karena 4 itu, harta, tahta, wanita, dan kuota. Ini kalau udah paketnya habis itu udah masalah dalam hidup ini. Nah, sekarang saya akan bahas tentang matinya hati. Itu akan membuat orang yang mati hatinya itu menjadi terbalik matanya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 104 Allah menegaskan kul hal nunabbiukum bil ahsarina amala. Kamu tahu siapa orang yang paling merugi di dunia ini? Orang paling rusak di dunia ini. Jadi tidak ada orang yang lebih rusak, paling bejat kecuali orang ini. Siapa itu? Ini biasanya memang saya itu ada yang bacakan biar saya nerangkannya gampang. Itu. Ada ustazah siapa yang nyuruh saya dibacakan ini? Saya tinggal salah satu. Biasanya enak interaktifnya. Hal nabiukum biahsaninal amala alladzina dhalla sa'yuhum. Ayo. Salah satu baca, Bapak atau Ibu. Ini anak. Yang enggak udah anak Staid, ayo bacakan, udah ada di situ. Ya. Saya biar enak ya. Ayo. Bisa, ayo. Udah ditulis di situ. Kenceng. Ya, iya semuanya. Ya.
sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat 104. Jadi ada orang yang paling merugi siapa? Orang yang berbuat sesat tapi dia menyangka dia berbuat baik. Nanti ada 3 ini. Orang yang sesat tapi menyangka berbuat baik. Jadi sawu dipangan ular, wong bodoh ngaku pinter. Oh, sawu kok dipangan ular, wong bodoh ngaku pinter. Satu, orang yang merugi itu dia sesat dan menyesatkan. Dol wa madlul. Orang itu sesat tapi ngandani wong. Lah wong sesat kok ngandani wong. Jadi kalau Anda nggak tahu, jangan memberitahu. Orang ngerti kok ngandani. Iki arep salat, kulone ngendi? Aku bilang, oh kono. Ini dia sesat dan menyesatkan. Itu pertama. Yang kedua, orang yang syirik. Orang syirik itu walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun itu semuanya kelihatannya sholat, kelihatannya puasa, tapi ada syiriknya. Maka itu nanti dola sa'yuhu. Dia itu paling sesat. Jadi wis sholat kita ikan apik lho, wong sholat kok. Tapi ternyata syirik. Sholatnya itu nyembah kuburan, sholatnya itu semuanya. Wong mangsane semuanya itu. Yang paling banyak tafsir mengenai ini. Ini karena ada banyak beberapa itu ya. Itu beberapa tafsir. Di antaranya ada di Yabdatul Tafsir min Fathil Qadir. Ini dari yang saya ambil dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghar dari Universitas Madinah. Jadi ini menentukan pentingnya beragama itu yang diselamatkan pertama adalah akidah. Jadi yang penting itu pokoknya akidah. Karena seluruh amalan manusia itu tidak akan sampai kalau bercampur dengan syirik. Contoh, Bapak sudah sholat rajin, tapi sekali ke dukun saja, 40 sholatnya tadi nggak diterima. Padahal cuma sekali loh ke dukun. Maka hati-hati. Makanya yang pertama ditanamkan adalah akidah. Di hadapan manusia, kejahatan itu Pak, itu kalau berkaitan dengan sesama manusia saja. Kalau dengan Allah itu nggak jahat. Contoh, kalau ada orang nyuri motor dengan orang menyembah batu dengan nyuri motor. Nah, kalau menyembah batu sekarang enggak ya? Ya enggak sesajen yang perapatan, ya itu yang banyak dilakukan. Ya, kira-kira polisi itu yang nganggap jahat yang mana? Yang dihukum kira-kira sing nyembah watu, nyembah keris, percaya Nyi Roro Kidul, Nyi Brorong, suster ngesot sama itu, dengan orang yang kira-kira yang dipenjara adalah yang nyuri motor. Pada bagi Allah ini, makanya Allah mengatakan ya Zaid, Rasulullah itu menasihati, ya Zaid, bagaimana kalau kamu punya istri itu suka ngambil uangmu, nggak apa-apa. Bagaimana kamu punya istri dandannya minor, nggak apa-apa. Punya istri itu, pertumbuhan badannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, itu masya Allah, nggak apa-apa. Nah, dandan minor, lambene, luar biasa, kok baru minum darah mungkin, luar biasa. Jadi nganggu bulu mata, bahasa Inggrisnya itu aidep. Aidepnya itu 5 cm, koyok kepiting nek melaku, apa-apa, itu masih istri saya. Terus kemudian Rasulullah, bagaimana kalau kamu punya istri, kamu kasih makan, kamu minum, tapi kalau dia tidur dengan orang lain, setiap hamil hasil hubungan dengan orang lain. Kurang ajar ya Rasulullah. Saya talak 762 kali. Ini saya banget ke hati saya menunggu. Tapi intinya adalah, kurang ajar ya Rasulullah. Itu bukan istriku. Allah lebih cemburu ya Zaid daripada kamu kepada istrimu. Maka la tusyrik billah. Jadi syirik ini luar biasa Pak. Jadi kita ngaji, kita itu semuanya nggak ada artinya sama sekali kalau kita syirik. Ada yang bawa Quran nggak ini? Ala lillahi dinul kholis. Dibacakan surat Az-Zumar ayat 3. Surat ke-39. Ala lillahi dinul kholis.
Sesungguhnya bagi Allah itu dalam beragama hanya satu yang diterima, kalau dia bebas dari syirik. Langsung terjemahnya nggak apa-apa, ala lillahi dinul khalis. Tapi ini ngaji tafsir ya kalau baik ya pakai Arabnya. Ya. Ayat 3, surat ke-39 Az-Zumar ayat 3. Ayo. Iya. Dibaca terjemahnya. Jadi Allah hanya menerima orang yang beragama yang bebas dari syirik. Ala lillahi dinul khalis. Syirik itu ada 5 secara umum. 1 syirik fidat, yaitu kalau ada zat yang benda yang dituhankan. Qul huwallahu ahad. Bentuknya adalah animisme. Jadi sesuatu benda-benda itu yang ada benda bentuknya totem, bentuknya pokoknya benda-benda. Yang kedua syirik fi sifat. Jadi ada benda juga yang disifati. Kalau ini animisme, yang kedua dinamisme. Jadi nek lewat kene kudu ngebel, nek nang ora entuk nganggo klambi ijo segala macam. Jadi ada yang disifati Tuhan. Kalau masuk terowongan Casablanca itu harus ngebel. Nek orang ngebel nanti sing bau reksa sang yang wenange dadi masalah. Itu. Nek weneng apa supaya nek eneng apa gunung meletus kudu jangan sayur apa? Ludeh. Nah, pelaku-pelakunya ada di sini. Masa luar biasa. Itu sia-sia. Yang ketiga fil isti'anah. Jadi syirik di dalam memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tipis ini bedanya. Banyak orang yang iyyaka na'budu wa kuburan nasta'in. Iyyaka na'budu wa patung nasta'in, iyyaka na'budu wa jimat nasta'in. Kalau bangun rumah kudu digantungi apa itu? Pari. Ini Pak, saya yang pelakunya ini ya, ini pelakunya dibantungi pari. Kalau Imlek ini harus ditempelin apa di depannya itu semuanya dan mubeng kalau dikasih garam tapi biar nggak ada. Oke, ular boleh. Tapi kalau dikasih garam kayak itu semua, itu fil isti'anah. Ini yang paling banyak. 1 syirik di dalam zat, 2 syirik di dalam sifat, 3 syirik di dalam isti'anah, mohon pertolongan. Yang keempat, asyirku fil ibadah. Jadi bikin peribadatan bentuknya bid'ah. Jadi ibadah yang tidak dituntunkan. Sholat pancar kiblat, rakaat pertama ke depan, ke barat, timur, selatan, segala macam. Terus terakhir tengkurep, biar pancar kiblat semuanya. Itu atau bikin amalan-amalan ibadah karena itu penghinaan kepada Rasulullah. Kurang ajar orang bid'ah itu. Seolah-olah Rasulullah itu kurang sempurna. Jadi saya ngajar ke Rasulullah itu kurang sempurna pada umatnya terus gawe dewi, tambahi dewi. Jadi Rasulullah dimen kurang sempurna, jadi tambahi. Itu. Bar rukuk, bar sujud kudu ngene nambah-nambahi. Itu dalam bentuk bid'ah. Dalam bentuk itu ya, itu. Yang kelima, asyirku wil ahkam. Yaitu syirik di dalam hukum. Ketika orang itu, mohon maaf, tidak peduli pada hukum agama, maka itu artinya yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang najis tidak najis semuanya. Jadi hukum halal haram segala macam. Itu kaitannya dengan ibadah, Pak. Nabi itu kenapa ada orang makan tidak halal, itu bagaimana doamu dikabulkan, bagaimana sholat makan tetap. Karena makananmu haram, pakaianmu najis. Bagaimana doamu akan didengar oleh Allah. Nah, ternyata kaitannya dengan hukum itu berkaitan juga ini. Termasuk hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Bapak Ibu semuanya nanti orang itu walaupun nggak setuju dengan poligami, tapi jangan mendistorsi poligami. Ini terutama ibu-ibu, dengerin, gitu. Ini rawan. Karena ini hukum Allah. Jadi poligami itu boleh nggak? Boleh. Jadi jangan merendahkan Islam itu, apalagi poligami dengan warisan. Nyonya laki-laki itu adalah imam.
Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu adalah makmum. Imam itu harus satu, betul nggak? Makmum boleh nggak lebih dari satu? Sampai sini paham? Sayang kok istri saya nggak ikut ini ya. Ya wis, nek paham tak lanjut ke. Ya betul lah, nggih Pak. Imam itu harus satu. Kalau imamnya akeh ya tuane kacau. Imam satu, tapi jamaah semakin banyak makin baik kan? Paham sampai sini? Ya wis. Para makmum ini paham nggak? Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi sekali lagi di dalam hukum ini. Jadi ala lillahi dinul kholis. Ini berkaitan dengan orang-orang Majusi setelah masuk Islam. Dulu ayat ini turun, orang Majusi itu masuk Islam, tiba-tiba sholat itu pakai obor karena 9 tahun masjid Nabi itu gelap gulita. Gelap Pak. Makanya orang munafik itu nggak pernah datang di sholat subuh dan sholat isya karena Nabi nggak lihat. Toh Nabi nggak lihat. Makanya Nabi mengistimewakan man hafidhu ala sholat bardain. Siapa yang menjaga 2 sholat ini, itu maka surga baginya. Man hafidhu ala sholat bardain walakal jannah. Siapa yang menjaga sholat di antara 2 kegelapan atau 2 kedinginan, yaitu subuh dan isya berjamaah, maka surga. Surga akan dimasukinya. Masya Allah. Bahkan dia berjalan di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Begitu di dalam fadilahnya orang. Makanya Buya Hamka katakan, kamu lihat orang Islam itu gampang. Orang Islam di kampung itu berapa jumlahnya, lihat di sholat subuhnya. Jadi Wirosaban ini, Mas Welwin, itu yang Islam itu cuma itu. Ya, yang tadi 2 shop itu, yang lain bukan Islam itu. KTP aja itu. Jadi nanti yang masuk Islam, yang masuk surga hanya KTP. Jadi banyak tumpuan KTP ini mana-mana. Nah itu kata Buya Hamka. Nah, sekali lagi diteruskan ayat belum selesai. Jadi sebentar, orang Majusi itu dulu menyembah api. Begitu masuk Islam, mohon maaf, dia sholat bawa obor. Ketika dia bawa obor ini, maka Nabi lihat, loh, sholat kok nyembah api, sholat kok nyembah api. Terus turun ayat ini. Lanjutkan, ya. Bukan, yang langsung terjemahnya tadi, terjemahnya. Ya, jadi orang-orang yang mengambil pelindung selain dia, yaitu orang yang syirik, orang-orang yang menyembah api tadi, bawa api tadi, terus kami tidak menyembah mereka lain. Diulangi. Iya, dan orang-orang yang orang-orang yang mengambil pelindung selain dia dan berkata. Jadi orang-orang musyrik yang menyembah api tadi berkata, dengerin, ini orang musyrik ini mau berkata ini, dengerin ya ini. Ya. Tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi itu sudah masuk Islam tapi belum bisa meninggalkan 100% dewa-dewanya dulu. Maka dia sholat bawa simbol, bawa api. Ya Rasulullah, saya itu gak nyembah api, saya tetap menyembah Allah, tapi lewat api. Lewat dewa-dewa saya ini, lewat namanya antropomorfisme. Pakai wasilah. Gak boleh. Gak boleh. Kata Nabi, tidak. Walaupun Nabi baik. Enggak boleh terus dibuk ini terus ngawur enggak, baik-baik. Boleh kamu bawa api, tapi tolong api jangan disembah, hanya untuk penerangan. Karena masjid itu Nabi itu gelap, maka dikasih api itu bahasa Arabnya naro. Maka sejak saat itu ada manaro. Jadi menara. Sampai hari ini setiap orang bikin masjid bikin menara. Manaro, tempat api. Sekarang Masjid Nabawi masih ada 9 menara. Sekarang akan jadi 11 karena tambahan lagi ke sampingnya. Kita ada menara Abdullah nanti, lebih besar lagi menaranya. Tapi manaro itu tempat api, Pak. Tapi di sini untuk speaker, maka jangan sebut menoro. Itu speakero.
atau tempat neon, meneono. Nah itu ada meneono, itu tempat neon atau tempat manaro. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah tidak mau, karena sholat itu sebenarnya tidak ada simbolnya. Nah itu Ka'bah. Ka'bah bukan simbol untuk sholat. Maka pengimaman Ar-Rayyan tidak ada, masjid-masjid tidak perlu ada. Kita nggak perlu bawa Ka'bah, Pak. Untuk apa? Untuk sholat. Karena sampai hari ini banyak orang yang ibadah pakai simbol. Entah patung siapa, entah bunda apa, entah gambar siapa. Makanya Nabi larangan hadis tentang gambar kaitannya dengan ini. Nabi sholat ada gambar disobek, tapi tidak dibuang, hanya untuk bantal. Jadi gambarnya masih ada, tapi untuk bantal. Untuk diduduki, jangan sampai sholat biar kusuk marpe gambar bunga Citra Lestari, sujudnya biar ayu ting ting, sujudnya suwe, nggak boleh. Inilah Bapak Ibu semuanya, ini kaitannya agama bebas dari syirik. Sekali lagi kembali ke sini, orang matanya terbalik karena hatinya, makanya jangan sampai mata kita terbalik. Amalannya sesat, tapi dikira kita berbuat baik. Dulu ada Pak SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Lu nyumbang itu baik apa jelek, Pak? Tapi kalau beli itu dosanya luar biasa, Pak. Karena itu judi kan. Jadi ada orang berbuat jelek, itu dikira baik. Inilah yang namanya jumud. Kenapa orang bisa jumud begini? Karena dari hati, Pak. Ini hati-hati dengan hati, Pak. Itu. Dan ini contoh adalah orang yang sholat, kata Muhammad Sulaiman As-Asghar, orang yang sholat melakukan manasik dan ibadah lain mengira sedang menghadap kepada Allah, padahal ia tengah berpaling dari Allah. Betapa banyak orang yang menyangka bahwa dirinya sedang berjalan kepadanya, padahal dia sedang pergi menjauh darinya. Nah, jadi ini bahayanya orang musyrik. Dalam kaitan ini sebetulnya ada 3 yang dimaksud, yaitu orang kafir, orang musyrik, dan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu beribadah terus, Pak, tapi sesungguhnya dia sedang menjauh dari Allah. Inilah bahayanya kita ngikuti-ikutan orang Yahudi. Kelihatannya kita berbuat baik, wa man tasabu biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita ngikuti dia, maka kita akan digolongkan sebagaimana dia. Nah, ini kaitannya dengan ini. Dan amalan ahli kitab itu sendiri sudah banyak. Ini saya lompati dulu, itu ya. Ya, mata terbalik itu dibaca surat Al-A'raf ayat 146. Ya, sa'asrofu. Ya, terjemahannya aja, boleh. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai dari padanya. Hati-hati Ibu, Bapak semuanya, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Orang yang jumudul ain, matanya terbalik. Dalam surat Al-A'raf ayat 146, kalau ada kesesatan dia menuju ke sana, bahkan bayar mahal untuk bisa ke sana. Untuk berbuat maksiat itu di dunia ini, di Indonesia ini bayar loh, Bu. Sementara yang ngaji gratis untuk panganan malah dihindari. Itu matanya sudah terbalik, Pak. Bentar. Ya, itu luar biasa. Kenapa orang sampai ini? Karena pertama menyombongkan diri, yaitu sombong itu ada 2, batarul haq wa ghamtun nas. Karena setiap kebaikan dia tidak terima, dia tidak mau mengikutinya, tapi kalau kesesatan dia tempuh,
maka itu kesombongan. Jadi kalau orang jarang datang ke rumah, itu bukan orang sombong, Pak. Itu karena di Indonesia ini salah kaprah. Sombong kowe ora tau ning omah, ora. Nek ora tau nang omah berarti ora tau silaturahmi. Bukan kok sombong. Nah, di Indonesia itu apa-apa serba salah kok. Iya. Iya, sabar iki pokoke ora nesu. Wah, kowe turu karo ngono gonta-ganti pasangan kuwi bapakmu ora nesu. Ora, bapakku sabar. Masyaallah. Wah, aku anggar lahir iki mesti ganti pasangan iki anak 6 iki anak pertama semua. Lah kowe bapakmu ora nesu. Ora, bapakku sabar. Mau ngomong ora diseneni. Nah, jadi sabar itu artinya enggak marah. Itu artinya orang sabar. Nah, ini pengertian di Indonesia ini serba salah. Nah, sekali lagi, orang yang mata jumudul ain, orang yang mata terbalik ini dimulai dari ini. Jadi bukan Allah yang membalikkan mata, bukan yang membalikkan matanya, bukan, tapi karena jalan yang dia tempuh membuat matanya terbalik. Karena ini adalah mughayyarat, itu pilihan. Jadi mata kita itu mau jadi terbalik atau tidak, maka dipertanggungjawabkan. Iman dan kafir itu bukan takdir, Pak. Artinya itu takdir, semuanya berjalan atas takdir, tetapi kita yang memilih. Kita mau jadi iman, silahkan. Faman sa'a falyu'min, waman sa'a falyakfur. Jadi kalau orang ke neraka, Allah tidak bisa disalahkan. Karena memang pilihanmu. Kowe pengen pengajian, apa pengen pit-pitan hari ini? Kowe pengen golek snack, apa golek ngopeni janda bolong? Semua janda ya bolong, ya. Janda ra bolong ra iso ambekan, ya itu. Hari ini Anda mau goes apa ikut kajian di Sabtu pagi, itu pilihan. Maka itu dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi, mata terbalik itu karena ayat ini mengatakan, dari ayat ini mata itu bisa terbalik karena dia senantiasa menempuh jalan kesesatan, jalan kemaksiatan, sementara kalau ada jalan kebaikan dia hindari. Makanya Bapak Ibu semuanya, nanti ada cara supaya hati ini senantiasa ada hamasyah. Hamasyah itu tetap dalam stamina. Hamasyah itu semangat. Supaya tetap semangat beramal. Tapi ini kajian berikutnya. Maksudnya kapan? Tahun depan. Pas ini ya. Jadi supaya hamasyah, supaya orang itu sebelum istiqomah itu hamasyah dulu, Pak. Kalau sudah hamasyah nanti ada istiqomah. Istiqomah itu orang yang kekeh, orang yang bahasa Jawanya apa ya? Istiqomah itu orang madep mantep. Melu moro tua mati, moro melu marisi, moro tua muni mantu minggat awi lima ya. Nah, jadi dia kekeh, dia istiqomah. Ya, jadi baru nanti ada setelah istiqomah tuntutan berikutnya adalah qudwah atau uswah. Jadi orang itu Pak, pertama hijrah, nanti ada 4 Pak, 4. Orang hidup ini harus mau hijrah. Hijrah itu adalah menghindari mata terbalik. Hijrah itu meninggalkan yang jelek menuju yang baik. Hijrah itu berpaling dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu hijrah. Setelah hijrah, orang harus hamasah. Karena kalau hijrah hanya angin-anginan, hijrah hanya karena tren, wah ini artis hijrah, baru ya copot luar biasa. Ada yang hijrah sampai pakai cadar, Pak. Begitu jadi bintang tamu saya. Padahal tadinya cadaran. Bintang tamu saya itu pakai you can see, I can use, ya, masya Allah, pakai itu, masya Allah, itu saya dari segi fisik saja, karena hijrah bukan hanya atribut, tetapi harus attitude, bukan sekedar penampilan, tetapi harus dengan pemahaman, dengan itu, makanya diperlukan hamasyah. Hamas itu perlu ada selalu semangat. Semangat diteruskan jadi istiqomah, istiqomah diteruskan menjadi qudwah. Tidak hanya Anda berkerudung, tapi Anda mengajak orang lain untuk berkerudung. Anda harus jadi pribadi yang mempesona, yang membuat orang lain jadi tertarik ke Islam. Jadi beragama Islam itu awalnya kita mau hijrah. Hijrah itu nanti ada 9 hadiahnya orang yang hijrah. Orang yang bisa menghindari jumudul ain. Coba dibaca surat At-Taubah 20 sampai 22. At-Taubah ayat 20 sampai 2. Lain kali
kalau pas jatah saya saja, pas jatah saya mungkin tahun depan itu wajib bawa Quran dan terjemah. Kalau belum punya, saya kasih gratis. Siapa yang belum punya Quran, saya kasih gratis. Dan kalau perlu boleh nanti ambil infak saya itu di stok sini, Quran terjemah. Minimal ada 20-an biji lah gitu. Jadi yang lupa nggak bawa atau memang nggak punya itu nanti saya kasih gratis. 20 sampai 22 langsung terjemahnya saja. Itu janji Allah orang yang hijrah ada 9. A'dhamu darajah. Jadi orang itu kalau bisa menghindari jumudul ain, jadi matanya ini difokuskan kepada kebaikan, matanya itu senantiasa diarahkan untuk meninggalkan kemaksiatan, maka ada 9 janji Allah. Yuk. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. 1 beriman, 2 berhijrah, 3 berjihad. Jihad, jahada, yujahidu, jihadan itu artinya sungguh-sungguh. Tadi ngajine ya sungguh-sungguh. Orang mau golek snack. Ya tenanan. Agama iki tenan. Rata-rata orang beragama di Indonesia itu ora tenanan. Sing penting salat ngono wae. Jarang. Orang nuntut ilmu seperti Bapak Ibu semuanya itu jarang. Mengkaji ilmu itu jarang. Agama tidak cukup dengan itu. Podo kalau ini orang Ramadan itu semua baca Quran saja. Orang itu punya 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Tidak cukup baca. Baca itu dapat hadiah, oke. Pahalanya banyak, oke. Tapi nggak dapat hidayah. Maka orang baca harus dipahami. Pahami harus dihafal. Karena kalau nggak hafal Quran, nggak bisa sholat. Minimal trikul, kulhu, kul au. Minimal 11 untuk ngimami tarweh. Minimal. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan. Yang kelima, menyampaikan pada orang lain. Karena khairukum man ta'alamal Quran wa 'allama. Wa di situ atof. Karena atof maka tidak boleh dipisah. Sekarang Anda belajar, besok harus jadi mengajar. Maka semuanya harus jadi ustadz, ustadzah semuanya. Tidak cukup mengamalkan, tidak cukup itu. Sekarang belajar, besok khairukum man ta'alama wa 'allama. Artinya dia sekarang taklim, besok harus jadi alim. Maka besok jadi ustadzah. Ada Ustadz Melvin, semuanya harus Ustadz Dimas. Itu akan bikin dakwah di Polres Sleman. Ya. Dari sisi ini sekali lagi kembali kepada ayat itu, 1 orang yang sungguh-sungguh, dia beriman sungguh-sungguh dan dia juga mau hijrah. 1. A'dhamu darajah terjemahnya, yuk. Dengan harta dan jiwa mereka Ya. adalah lebih tinggi dengan derajatnya di sisi Allah. 1 akan ditinggikan derajatnya. Jadi orang itu yang meninggikan Allah loh, bukan manusia. Kita itu ditinggikan Pak Lurah wis seneng, ditinggikan Kapolres wis seneng, berarti golek SIM rasa bayar. Karena saat telepon Kapolres sih, nah telepon Dimas nanti malah kon bayar sih, gitu ya, gitu. Kapolres oh siap, nanti anak buah melayani. Karena Kapolresnya saya ini dari Pak Kapolda nih, Pak Kapolda sudah tak pegang, akhirnya ya, otomatis. Nah, nanti kapan-kapan lewat pasti akan makan gratis di sana. Gitu. Makanya jarang orang pakai SIM, cari SIM kok dikasih makan minum itu jarang, kecuali saya. Ya, kecuali saya dan istri itu karena direkomendasikan. Nah orang iso di kacau Dimas terancam jabatannya. Ya itu semuanya. Nah, artinya dari sisi ini sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu, dia a'dhamu darajah, yang meninggikan derajat itu Allah. Allah akan tinggikan a'dhamu darajah, ditinggikan derajat kita di sisi Allah. Terus Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Faizun, dia akan dapat faizun, dia akan dapat kemenangan. Lah orang kalau udah menang beres loh Pak. Orang menang badminton aja tidurnya jadi enak Pak. Itu saya itu badminton, padahal badminton tuh kemenangan kita itu kalau iso ngapusi wong, ternyata seneng, ngapusi wong itu seneng. Arep kiri ternyata kanan tiba mudiar. Ya, dia seneng banget tuh mudiar. Nek iso mateni dhek wis ngiri ternyata tak kanan terus tiba mudiar. Ternyata ada kepuasan.